Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang populer tentunya di bulan Ramadan ini. Hadis disebutkan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Al-Dawsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," dibukakan pintu-pintu surga. "Wa ghulliqat abwabun nar," ditutup pintu-pintu neraka. "Wa suffidatis syayatin," dan dibelenggu, dirantai syaitan-syaitan. Nah, bagaimana maksud hadis ini? Ada orang bertanya, bagaimana mungkin syaitan-syaitan dibelenggu sementara orang-orang manusia ini banyak berbuat maksiat? Bukankah dibelenggunya syaitan-syaitan itu menunjukkan bahwa tidak terjadi maksiat? Ada logika berpikir orang yang kalau berbuat maksiat bermakna itu diganggu syaitan. Nah, ini perlu diluruskan. Kenapa? Tidak semua juga perbuatan maksiat itu karena syaitan. Tidak semua perbuatan maksiat yang dilakukan manusia ini disebabkan karena ulah syaitan. Ada kalanya juga karena sebab-sebab lain. Nah, paling tidak kalau kita mau merujuk kepada kitab syarah para ulama, itu ada penjelasan di antaranya, misalnya dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Di antara penjelasannya, mengapa disebut bahwa Ramadan itu syaitan dibelenggu dan maksiat tetap jalan. Maksudnya, yang dimaksud dibelenggu itu, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang pertama, bahwa yang dimaksud itu adalah kejahatan dan kemaksiatan itu sedikit dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Tapi orang-orang yang berpuasa yang mengetahui syarat-syaratnya, memahami dia rukun-rukunnya, memperhatikan adab-adab puasa. Orang-orang yang paham tentang hal-hal yang harus dipenuhi di dalam bulan puasa atau di dalam perkara dia berpuasa di bulan Ramadan itu. Nah, saat itu kejahatan dan kemaksiatan itu berkurang, sehingga seakan-akan syaitan itu terbelenggu. Karena setiap orang-orang yang peduli dengan ibadah puasa ini, dia menahan diri dari hal-hal yang tidak baik ini, syaitan itu tidak mampu lagi untuk menggodanya, sehingga menurun kejahatan dan kemaksiatan di bulan Ramadan. Itulah maksudnya seakan-akan syaitan dibelenggu. Itu poin pertama. Yang kedua, para ulama juga mengatakan memang benar-benar dibelenggu. Syaitan itu memang benar-benar dibelenggu. Namun dibelenggunya syaitan-syaitan itu bukan semua syaitan. Ada syaitan-syaitan tertentu, di antaranya dipahami bahwa induk-induknya atau tokoh-tokohnya, katakan syaitan-syaitan yang militan, tapi yang anak-anak buahnya, yang biasa-biasa, prajurit-prajurit syaitan ini, dia tetap bisa berkeliaran. Nah, oleh karena itu tidak dipahami semua syaitan-syaitan itu dibelenggu. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, dipahami bahwa kejahatan dan maksiat itu berkurang di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan lain, dan kalau berkurang bermakna tidak berarti pembelengguan syaitan itu atau terbelenggunya syaitan itu berkonsekuensi tidak terjadinya kejahatan dan maksiat. Jadi artinya secara umum, kalau tadi kejahatan dan maksiat itu sedikit dilakukan oleh orang yang paham tentang puasa, tapi yang poin ketiga ini, kejahatan dan maksiat itu memang berkurang di bulan Ramadan. Berkurang tidak berarti bahwa tidak terjadi maksiat. Ada, tapi tidak sebanyak di bulan-bulan yang lain. Dan yang penting untuk dipahami dari
makna suffilatis syayatin ini adalah bisa jadi kejahatan dan maksiat itu timbul bukan karena digoda syaitan, tapi dari sebab diri manusia yang jahat. Memang pribadinya jahat, pribadinya memang pribadi yang memiliki sifat-sifat tercela. Jadi mengapa orang buat maksiat di bulan Ramadan? Itu karena dirinya yang memang punya kecenderungan yang buruk. Dan termasuk juga diantaranya kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena tradisi yang buruk. Memang dirinya yang buruk, ada kebiasaan buruk. Dia punya kebiasaan buruk memang. Jadi kalau orang sudah punya tradisi atau kebiasaan yang buruk, syaitan tidak perlu lagi menggodanya. Syaitan tidak perlu lagi untuk mengusiknya atau menggelincirkannya, karena dia sudah tergelincir. Jadi kalau sudah tradisi buruk berarti memang bukan lagi karena dipengaruhi syaitan. Nah, oleh karena itu yang dapat kita pahami dari makna wasuffidatis syayatin, bahwa kejahatan maksiat itu berkurang di bulan Ramadan, khususnya berkurang bagi orang-orang yang memperhatikan adab-adab puasa. Katakanlah ambil contoh orang yang berpuasa itu disuruh untuk menahan diri. Ada hadis Nabi ketika seseorang itu sedang diajak untuk untuk memancing-mancing kemarahannya, syatamahu, atau dia ingin dikatakan sesuatu yang membuat dia seharusnya dia membalas, tapi kata Nabi, kul, katakan inni shaim, katakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Katakan 2 kali, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kalau mungkin dia di luar bulan Ramadan, boleh jadi dia akan membela dirinya, membalas dengan kata-kata yang mungkin bisa jadi kata-kata yang tak baik juga keluar. Tapi karena berpuasa itu disuruh nahan diri. Itu di antara adab-adab berpuasa. Jadi orang yang memperhatikan adab-adab, rukun-rukun, syarat-syarat, sunnah-sunnah di dalam beribadah puasa Ramadan ini, seakan-akan syaitan itu terbelenggu sehingga tak mampu dia untuk menggoda, menggelincirkan anak cucu Adam yang beribadah, khususnya beribadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita ini puasa yang berkualitas, yang benar-benar dapat mengendalikan diri kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Kata Nabi dalam sebuah hadis, "Falaisa lillahi hajatun man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, falaisa lillahi hajatun fima ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia tak dapatkan apa-apa dari puasanya. Meskipun dia menahan makan dan minumnya, Allah tak memberikan balasan. Laisa lillahi hajatun. Tak akan diberikan dia balasan dari ibadah yang dia lakukan itu. Kenapa? Lisannya tak terjaga, perbuatannya tak terjaga. Dia melakukan, lisannya berucap sia-sia, perbuatannya juga sia-sia. Maka kita berharap Ramadan kita ini benar-benar Ramadan yang terhindar dari hal-hal yang sia-sia, sehingga semua hari, detik demi detik di hari-hari kita di bulan Ramadan ini berisi semuanya sebagai dan bernilai sebagai amal soleh, sebagai ibadah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti terus kajian singkat ini selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.